Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. VTuber, semangat pagi dan salam ekstrim selalu ya. Saya kemarin menulis sebuah goal 14 Januari masih full sabar. Oke. Kemudian hari ini menjelang 14 malam 15 Januari, ada pelajaran yang sangat agung yang bisa kita raih, dalam artian bagaimana kita bisa mengolah pikir kita. Jangan sampai dalam menyampaikan sesuatu kita tidak berpikir panjang, saudaraku. Kalau saya berinvestigasi baik dari para konten kreator VTube, kemudian juga beberapa info yang sudah kita rekam, kita dengar sampai saat ini, saudaraku, tentang bagaimana VTube lahir di 2020, kemudian kena maintenance di Februari 2021 seperti itu kan, sampai akhirnya sampai saat ini kita di 2022 di bulan Januari, saya katakan 11 bulan para VTuber menunggu. Tentunya ada banyak dinamika di VTube ini, saudaraku. Pada saat ini saya sering mengatakan atas nama member, atas nama arus bawah, dan kami berusaha bagaimana caranya kita bisa mencari info, kita bisa mencari suatu gambaran keadaan VTube yang terjadi pada saat ini, baik dari sisi manajemen, dan sampai saat ini manajemen memberikan info dari vtube.co, kemudian ada juga dari My Future Business School, yaitu platform resmi dari VTube. Dan kami dari 1 Januari, karena ada info mulai November Rain, kemudian hadiah Natal, sampai kepada 15 Januari yang disampaikan oleh salah satu member. Dan itu pun pada saat ini kita semua menaruhkan sebuah pengharapan. Namun pengharapan ini ada kata berhasil, ada kata tidak berhasil, saudaraku. Karena saya katakan kita harus juga melihat kenyataan yang ada. Maka ketika kita bahasakan tentang pengharapan, kenyataan, ya kan, kenyataan dan perjuangan, 3 hal inilah yang saya katakan menjadi sebuah pelajaran agung, yaitu 15 Januari. Bahwasanya kita sebentar lagi sudah memasuki 15 Januari, saudaraku. Tinggal berapa puluh menit lagi, ya kan. Kemudian semua VTuber saat ini banyak japri, banyak berkumpul di grup dengan pembicaraan, dan saat ini saya katakan VTuber hening untuk semua menyatu dalam doa. Kemudian kenapa saya hadir malam ini, kami bersama para tim juga kita mengadakan meeting, kita mengadakan satu bagaimana berbicara fokus kepada solusinya. Ketika VTube on, maka pastinya solusinya tinggal kita bagaimana mempelajari marketing plan dan seterusnya. Tetapi yang kedua, ketika VTube tidak on, ketika VTube tidak on untuk 15 Januari, apa yang harus kita lakukan? Kan seperti itu. Tentunya pertanyaan itu satu sangat sederhana, tetapi jawabannya bisa menjadi 17 juta pendapat. Lah saya khususnya bersama tim dari para kiai, para pendeta, para gus, para biksu, kemudian pamangku dan seterusnya lah, tokoh-tokoh masyarakat yang masuk ke dalam ranah VTube, kita selalu menganalisa dan berkoordinasi bagaimana kita mensikapi keadaan semacam ini dengan cara yang terbaik, dengan cara yang sangat-sangat bijaksana. Itulah yang kami lakukan sampai saat ini, karena pada hakikatnya kita sama-sama menunggu, saudaraku. Kita sama-sama menderita dalam tanda kutip loh ya, menderita karena memang sebuah usaha yang kita lakukan dalam artian masih dalam keadaan berhenti atau stagnan. Siapa sih yang tidak menderita? Banyak sekali kalau kita bicarakan dari arus bawah, sebagian kami buka pada saat ini masih banyak yang benar-benar menanti karena
apa aset yang ada di dalamnya itu semua di Fitup. Bagaimana Fitup harus on, bagaimana Fitup dalam artian harus bisa tetap hadir dalam waktu yang sangat singkat. Maka saya katakan pergerakan-pergerakan dari member pada saat ini, pergerakan-pergerakan dari Fituber, pastinya nanti kita akan melihat, tetapi kami hanya bisa menyarankan kepada Anda semua, menyarankan kepada para Fituber. Ketika saya sebagai Fituber, memang saat ini kita melihat dari para statement orang-orang yang sudah memperjuangkan, memang banyak ya, kalau kita investigasi ada yang berpendapat Fitup on atau scam, atau yang dikatakan bermacam-macam pendapat lah. Apalagi kalau kita mendengarkan haters, waduh, yang dibicarakan pasti bagaimana caranya Fitup tidak on, atau bagaimana para Fituber terpengaruh dengan mereka. Maka sebagai Fituber sejati di malam tanggal 15 ini, kita semua hening untuk melihat, kalau bahasa saya wait and see. Kita menunggu dan kita melihat dengan keheningan apa sebenarnya yang akan terjadi, ya kan? Ketika memang Allah mengizinkan ini on, oke, tentunya kita akan berbahagia. Kita akan dalam artian bersyukur sekali. Tetapi ketika Fitup memang belum ditakdirkan on pada saat ini, tentunya kita harus belajar dan sangat belajar tentang bagaimana kita bisa berbicara, tentang bagaimana kita bisa memberikan sebuah opini yang terbaik pada saat ini, saudaraku. Karena apa? Jutaan orang menunggu. Mereka menunggu dengan sabar, dengan nurut, ya kan? Maka 15 Januari ini saya katakan, bagaimana dari orang yang memiliki kapasitas untuk mengonkan Fitup ini dengan gerakan-gerakannya ini, semoga dipermudah, saudaraku. Karena satu hati, satu kata, satu langkah dari 17 juta member, saya katakan kurang lebih ya, yang saya katakan arus bawah atau member, semua mengharapkan info, mengharapkan update dari A1, yaitu manajemen. Ini kita semua mengharapkan itu. Harapan yang terbesar yang kedua, bagaimana 17 juta ini bisa Fitup on dan Fitup bisa dicairkan. Ini harapan kita sampai saat ini, saudaraku. Maka saya katakan dinamika Fitup sampai saat ini dengan kabar-kabar yang kita sudah terima lah sampai 15 Januari, dan kita belajar banyak dari apa yang harus kita katakan ini, harus banyak pelajaran, harus sangat berhati-hati, harus sangat berhati-hati. Lalu antara pengharapan kita semua tadi, kemudian kita lihat yaitu kenyataan yang ada. Kita lihat 15 Januari ini, yang terakhir adalah perjuangan. Fitup masih diperjuangkan, ini dari telinga saya yang mendengarkan, yang berkoordinasi. Maka yang keempat, langkah terakhir, tetap kita iring dengan doa, semoga Allah memberikan takdir yang terbaik. Itu yang dapat saya sampaikan kepada Anda semuanya. Semoga bermanfaat. Salam ekstrim, saudaraku.